Ya, sekali lagi, Shalom, Bapak Ibu, kakak-kakak, dan teman-teman semua. Ya, sekali lagi kita bersyukur saat ini kita sudah bisa mengikuti Reline di bulan April. Recording in Hmm, progress. Sebelum saya mulai, saya bertanya dulu apakah PPT saya bisa terlihat dengan jelas? Bisa. Ya, oke. Oke, baik. Pas. Ya, terima kasih. Oke. Ya, tema Reline untuk bulan April ini yaitu The Power of New Life. Ya, saya mengajak Bapak Ibu, kakak-kakak dan teman-teman semua, kita membuka Alkitab kita. Kita membuka Alkitab kita dari Roma pasalnya yang ke-6. Roma 6 ayat 1 sampai 4. Bapak Ibu bisa membuka di rumah kitab buku atau lewat handphone. Baik, saya akan membacakan untuk kita semua. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ya, Bapak, Ibu, kakak-kakak, dan teman-teman semua, ya, saat kita masuk alumni atau sudah selesai kuliah, kita masuk dunia kerja, kita mulai menghadapi realita kehidupan yang berbeda ya. Iya, ada tekanan target, itu kalau yang kerja-kerja di kantoran yang dapat target, ada tuntutan lingkungan kerja, ada ketidakpastian masa depan, apalagi sekarang harga minyak naik, harga emas naik turun, harga saham HSG turun terus. Ya, ketidakpastian masa depan. Perbandingan rekan kerja, rekan teman, sangkatan ya. Ini biasa yang kita hadapi. Biasa ada muncul pertanyaan, ya si A sudah menikah ya, si A sudah punya anak ya, si A sudah kerja di sini. Jadi tidak sedikit pasti kita alumni mulai kehilangan optimis kita. Pertanyaannya sekarang, apakah kita benar hidup kita sudah berubah sejak kita mengenal Kristus? Apakah benar kita sudah hidup dalam hidup yang baru? Hari ini firman Tuhan yang sudah kita baca tadi di Roma 6 ayat 1 sampai 4 menolong kita untuk memahami satu kebenaran besar. Orang percaya adalah orang yang hidup dalam kuasa hidup yang baru. Itulah sebabnya tema hari ini yaitu The Power of New Life. Ya, hidup dalam kemerdekaan dari dosa. Tadi kita sudah baca di Roma
1 ayat yang kedua, Roma 6 ayat 1 dan 2, Rasul Paulus menulis, tepatnya di ayat yang kedua tadi, ada kata, bukankah kita telah mati bagi dosa? Kalimat mati terhadap dosa itu adalah peristiwa rohani yang terjadi sekali saat kita dilahirkan baru. Tetapi dampaknya berlaku selamanya. Artinya, kita sudah keluar dari kuasa dosa. Tapi perlu dipahami di sini, mati terhadap dosa bukan berarti kita tidak bisa lagi berdosa. Tetapi artinya dosa tidak lagi menjadi tuan atas hidup kita. Dulu dosa mengatur hidup kita. Sekarang Kristus yang memimpin hidup kita. Dulu kita hidup di bawah kuasa dosa. Sekarang kita hidup dalam kemerdekaan di dalam Kristus. Ya. Sekarang identitas rohani kita. Identitas rohani kita sangat-sangat penting. Karena banyak kita sekarang ini masih merasa saya ini lemah. Saya sering jatuh terhadap dosa yang sama. Saya tidak pernah berubah-berubah. Nah, padahal firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, realitanya apa? Dulu kita diatur oleh dosa. Tapi sekarang kita dipimpin oleh Kristus. Dulu hidup di bawah kuasa dosa. Tapi sekarang merdeka dalam Kristus. Budak, dulu kita budak dosa. Tapi sekarang orang merdeka. Jadi meskipun kita masih bisa jatuh, kita bukan lagi budak. Inilah the power of new life. Bapak, Ibu, kakak-kakak, dan teman semua, kita diberi kebebasan untuk memilih hidup benar. Jika kita di tempat kerja kita, sering kali pasti menghadapi tekanan, ya, kompromi nilai, ketidakjujuran, ya, contoh di tempat kerja saya, dalam hal ketidakjujuran ini, saya sering berdebat dengan pimpinan atau teman-teman. Ya, di kantor kami itu, kalau dalam lelang itu sudah ditetapkan harganya. Tapi ada beberapa oknum demi untuk memperkaya diri, untuk menambah penghasilan di luar gaji. Jadi dari harga yang ada mereka up untuk masuk di kantong pribadi. Ya, saya kadang tegur, tapi ya Mas Rifat biasa aja. Itu uang setan dimakan genderuwo. Wah, oh berarti genderuwonya Anda ya, begitu canda-canda. Ya, ya itu ketidakjujuran, persaingan tidak sehat. Ada beberapa alumni sering sharing di kantor, tempat kerja, sering saling sikut menyikut. Godaan kenyamanan. Tetapi kita lihat dari Roma 6 tadi berkata, kita tidak lagi hidup di bawah kuasa dosa. Artinya apa? Kita punya kebebasan untuk memilih hidup benar. Orang yang hidup dalam the power of new life berkata bahwa saya tidak harus ikut arus. Yang tadi itu. Saya bisa hidup berbeda.
karena saya bukan lagi milik dosa. Ya, hidup dalam identitas yang baru itu, yang di dalam, tepatnya pas di ayat yang keempat tadi, di Roma 6 ayat 4 berkata, kita hidup dalam hidup yang baru. Kalimat ini bukan sekedar status rohani. Kadang kita bilang, status saya sudah hidup baru. Tapi bukan sekedar status rohani. Tetapi ini adalah cara hidup yang nyata setiap hari. Kata hidup yang baru itu terdiri dari dua kata yang penting. Hidup dan baru. Mari kita sama-sama belajar arti dua kata ini. Kata hidup. Hidup ini adalah hidup ilahi. Ini bukan sekedar hidup biologis. Ini adalah hidup yang berasal dari kuasa kebangkitan Kristus. Kebangkitan Yesus Kristus yang akan kita rayakan besok. Artinya apa? Kita hidup dengan kekuatan dari Tuhan sendiri. Kita bekerja di kantor, bukan hanya kekuatan kita, diri kita, manusia. Kita berjalan dan bekerja itu dengan kuasa kebangkitan Kristus. Itu arti kata hidup itu. Sekarang arti kata baru. Baru di sini adalah kualitas yang berbeda. Kata baru ini bukan berarti baru secara waktu, tetapi baru secara hakikat. Artinya apa? Bukan hidup lama yang diperbaiki, tetapi hidup yang benar-benar berbeda, yaitu hidup kita sebagai murid Kristus. Jadi kesimpulannya bahwa hidup yang baru adalah kehidupan dengan kualitas ilahi dan dinyatakan melalui perubahan hidup kita sehari-hari. Inilah the power of new life. Sekarang identitas baru kita harus terlihat dalam kehidupan sehari-hari kita. Hidup baru tidak hanya terjadi di dalam hati, tetapi bagaimana terlihat dalam cara kita berpikir, dalam cara kita memilih, dalam cara kita bekerja, dalam cara kita berbicara. Nah, ini dalam cara menghadapi masalah. Orang percaya bukan hanya berubah di dalam, tetapi berubah juga di luar. Dunia kerja membutuhkan kesaksian yang seperti ini. Bagaimana kita membangun identitas kita di tempat kerja kita? Bapak, Ibu, kakak-kakak, dan teman-teman semua, dunia kerja sering menilai kita dari jabatan, identitas kita baik, kalau jabatannya kita baik, sudah pimpinan cabang, kepala sekolah, dan lain sebagainya, berarti identitas kita bagus. Itu dunia sering melihatnya. Penghasilan, kalau penghasilan kita besar, identitas kita bagus. Begitu dunia lihat. Prestasi, status,
Tetapi firman Tuhan berkata, identitas kita bukan ditentukan oleh posisi kita, bukan performa kita, melainkan oleh kebangkitan Kristus. Karena itu, kita sebagai alumni Kristen, kita harus apa? Kita harus membawa integritas kita, membawa damai, pembawa terang. Seperti Relain bulan lalu, kita menjadi garam dan terang, karena dunia sudah makin membusuk ini. Pembawa pengharapan. Di kantor kita bukan sekedar bekerja saja, tetapi kita adalah apa? Adalah murid Kristus. The power of new life memulihkan optimisme kita. Mengapa harapan perlu dipulihkan? Karena dunia kerja sering melelahkan iman. Pasti kita sering merasakan tempat kerja ya. Kadang usaha kita tidak dihargai. Sudah capek-capek buat dengan maksimal, tidak dihargai. Biasa saja. Dan kadang di tempat kerja kita sudah kerja keras, tidak terlihat. Ini kadang melelahkan iman ya. Tetapi di Roma 6 ayat 4 tadi berkata, Kristus sudah bangkit. Dan karena Kristus bangkit, masa depan kita tidak pernah kosong. Optimisme Kristus bukan karena keadaan mudah. Optimisme kita Kristen bukan karena keadaan baik-baik saja mudah. Tetapi optimisme kita karena Kristus hidup. Ya. Sekarang pertanyaan refleksi untuk kita semua. Bapak, Ibu, kakak-kakak, dan teman-teman semua. Apakah saya masih hidup seperti orang yang terikat masa lalu? Atau saya sudah hidup sebagai orang yang merdeka dalam Kristus? Apakah identitas baru saya sebagai murid Kristus terlihat di tempat kerja kita masing-masing? Atau apakah rekan kerja di kantor, di sekolah, dan di mana saja, rekan kerja kita melihat terang Kristus dalam hidup kita? Bapak, Ibu, teman-teman, kakak-kakak semua, mari kita rayakan hidup baru ini. Di dalam Roma 6 mengingatkan kita telah mati terhadap dosa. Kita telah dibangkitkan bersama Kristus. Dan kita sekarang hidup dalam hidup yang baru. Karena itu, marilah kita kembali ke tempat kerja kita nanti. Di hari Senin, besok. Kita tidak datang sebagai orang yang sama. Kita datang sebagai orang yang sudah merdeka dari dosa. Sudah menerima identitas baru. Sudah dan sedang berjalan dalam the power of new life. Melalui hidup kita, orang lain akan melihat bahwa kemenangan Kristus masih nyata sampai hari ini. Amin.